Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pendidikan profesi guru. Perkenalkan, nama saya Samsul Anam SPD. Saya adalah pengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti di UPT SD Negeri Bangilan 3, Kecamatan Bangilan, Kabupaten Tuban. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 dari LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan nomor induk mahasiswa 062 4082 5725. Pada hari ini, Rabu 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan video praktik mengajar di kelas 6 fase C dengan tema halal dan haram dalam agama Islam. Demikian perkenalan saya. Sekian, terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berada anak-anak, silakan tempat duduknya kalian rapikan. Silakan terlebih dahulu. Kita langsung terima kasih. Saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, luar biasa, tetap semangat, yes. Bagaimana kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, yes. Dulu ya. Pertama, sebelum belajar kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Andre ya memimpin doa di depan. Syabra. Doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Silakan Andre untuk duduk kembali. Selanjutnya sebagai anak bangsa ya, semangat nasionalis kita akan menyanyikan lagu wajib nasional. Silakan semuanya untuk berdiri. Pancasila, aku mendukung
anak-anak satu persatu. Nanti yang saya panggil namanya untuk angkat tangan. Yang pertama Ahmad Nur Faiz. Hadir. Ahmad Andrian Wibowo. Hadir. Desta Liasi Dinawasari. Hadir. Saya lanjutkan ya. Kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang tauladan kisah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Hari ini kita akan meneladani salah satu sabda beliau, yaitu mengkonsumsi makanan yang halal dan tinggalkan yang haram. Pernahkah kalian mendengar istilah halal dan haram? Pernah ya. Dari mana pernah? Dari buku, teks, ada pernah ya. Dari mana lagi? Dari internet. Dari mana lagi? Al-Quran dan lain sebagainya ya. Terus selanjutnya apa yang kalian ketahui tentang makanan halal dan haram? Ayo, makanan halal itu apa? Ayo, kan? Makanan yang boleh dikonsumsi ya. Yang kedua yaitu makanan yang haram. Apa? Makanan yang tidak boleh dikonsumsi ya. Nah, itu ya. Baik. Selanjutnya anak ya, pada pertemuan kali ini ya, kita akan belajar tentang halal dan haram dalam agama Islam. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menjelaskan definisi halal dan haram serta menyebutkan dasar hukumnya dari Al-Quran, hadis, dan ijtihad ulama. Ya. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan sebab-sebab sesuatu menjadi halal maupun haram. Ya, karena zatnya, sifatnya maupun prosesnya ya, melalui analisis contoh. Yang ketiga, peserta didik mampu menerapkan ketentuan halal dan haram dalam sikap, perilaku, dan kebiasaan konsumsi sehari-hari. Yang terakhir, peserta didik mampu membuat paparan atau karya kreatif tentang pentingnya hukum halal dan haram. Nah, bisa dimengerti anak-anak? Ya. Selanjutnya mari kita simak video pembelajaran ini, penjelasan tentang halal dan haram. Silakan nanti poin-poin pentingnya kalian catat di buku tulis. Ayo sekarang buku tulisnya dibuka. Ya, poin-poin pentingnya kalian catat ya. Sambil mendengarkan video pembelajaran. Halal adalah segala sesuatu yang apabila digunakan atau dimakan tidak akan menyebabkan dosa. Dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Definisi makanan halal merupakan makanan yang diperbolehkan dalam agama Islam untuk dikonsumsi, baik bergizi, menyehatkan tubuh, dan bersih. Jenis makanan halal yang pertama yaitu hewan darat seperti kerbau, sapi, kambing, unggas, dan unta. Yang kedua, segala macam hewan yang hidup di air seperti ikan, kerang, dan cumi-cumi. Yang ketiga, segala jenis buah-buahan dan biji-bijian yang tidak membahayakan kesehatan. Contohnya mangga, durian, semangka, beras, dan jagung. Haram adalah segala sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengkonsumsi makanan dan minuman haram akan mendapatkan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanan haram terbagi menjadi dua. Yang pertama, haram dalam cara mendapatkannya. Yang kedua, yaitu haram dalam hal zat makanan tersebut. Haram dalam cara mendapatkannya. Makanan dapat menjadi haram apabila didapatkan melalui cara atau usaha yang haram. Contohnya adalah makanan yang didapatkan dari hasil yang pertama itu. Jenis minuman haram. Yang pertama, segala jenis minuman yang memabukkan. Yang kedua, air atau minuman yang
terkena najis. Yang ketiga, air susu dari hewan yang haram untuk dimakan. Yang keempat, segala minuman halal yang kemudian diproses menjadi minuman yang memabukkan seperti air tape yang diubah menjadi minuman keras. Kita review tadi, anak-anak sudah mendengarkan tentang hukum halal dan haram. Tadi ya, coba yang halal tadi apa yuk? Halal tadi apa? Yaitu sesuatu yang boleh dilakukan ataupun dikonsumsi ya. Terus yang haram berarti sesuatu yang tidak boleh dilakukan maupun dikonsumsi. Oke ya. Udah semangat. Setelah kita melaksanakan melihat video pelajaran tadi, maka kita akan melaksanakan sebuah proyek, yaitu proyek diorama. Ya, untuk itu silakan anak-anak peralatannya disiapkan. Saya berikan, silakan kelompok 1 masuk ke depan. Kelompok 2 silakan masuk ke depan. Kelompok 3 silakan masuk ke depan. Ya, kita akan membuat proyek diorama, yang mana kalian akan membuat proyek diorama tentang makanan halal dan haram. Untuk silakan anak-anak dikerjakan mulai dari sekarang.
bantu ini. Sudah semua anak? Sudah semua anak? Selanjutnya kita akan presentasi satu persatu. Ayo, kelompok 1 ya, silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil karya kami tentang pengertian halal dan haram. Yang pertama, halal adalah sesuatu yang dibolehkan agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Dan haram adalah segala sesuatu yang dilarang agama untuk dilakukan atau dikonsumsi. Hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram. Quran surat Al-Maidah. Quran surat Al-Maidah ayat 87. Quran surat Al-Baqarah ayat 168. Sebab halal dan haram. Sebab zat asalnya, sebab mantan olehnya, sebab prosesnya. Contoh makanan dan minuman halal: daging, ayam, buah-buahan, susu, belalang, dan alkohol serta buah-buah, buku sayur dan bahan. Tepuk tangan untuk kelompok ya. Sekarang silakan yang mau bertanya dengan kelompok 3, angkat tangan. Oh iya, dari kelompok 2 silakan. Berikan contoh sebab halal, haram, sebab prosesnya. Ya, silakan juga kelompok 3. Contoh halal mengonsumsi daging ayam sampai bersih, mulai dari membersihkan darahnya sebelum dimasak. Contoh haram memasak ayam goreng dengan minyak babi, menyembelih kambing tidak dengan menyebut asma Allah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ya, silakan kembali ke tempatnya masing-masing. Segala sesuatu ya halal ya. Yang pertama, segala sesuatu yang dibolehkan agama untuk dilakukan atau dikonsumsi ya. Contoh makan buah-buahan, minum air putih, bekerja dengan jujur. Haram, segala sesuatu yang dilarang agama untuk dilakukan atau dikonsumsi, yaitu pertama minum khamar atau minuman keras, makan daging babi, mencuri maupun berbohong. Yaitu halal dan haram sebab zat asalnya ya, itu zatnya juga halal itu pasti suci ya. Contohnya beras, daging sapi, ikan dan sayur semuanya halal karena zat asalnya suci. Yang kedua, sebab sifat asalnya ya, yaitu sifatnya baik, tidak membahayakan dan menyehatkan. Dan contoh madu, susu maupun buah segar ya. Yang kedua, haram jika sifatnya merusak akal, tubuh atau akhlak. Contohnya minum minuman keras dan narkoba. Yang ketiga, sebab halal dan haram prosesnya ya. Halal jika diproses sesuai syariat Islam ya, misalnya semua hewan ya atau hewan-hewan yang halal disembelih atas nama Allah, maka ya hewan tersebut dihukumi halal. Yang kedua, haram jika diproses dengan cara yang salah atau dicampur dengan yang haram. Misal ayam yang halal ya bisa menjadi haram jika disembelih tidak sesuai syariat. Dan penerapan halal dan haram dalam kehidupan yang pertama ya, ketika konsumsi kita harus cermat ya, melihat label kemasan yaitu label halal pada kemasan makanan atau minuman yang kita beli. Menghindari makanan minuman yang meragukan atau syubhat. Yang ketiga, bersyukur atas rezeki halal dengan tidak berlebihan. Hikmahnya, nah, kalau kita bisa mengerti tentang halal dan haram ya, paling tidak satu, kita bisa menjaga kesehatan jasmani dan rohani kita ya, mendapatkan keberkahan hidup dan rezeki, hati menjadi tenang karena mematuhi aturan Allah, terhindar dari dosa dan siksa Allah, dan terakhir menjadi anak yang taat dan teladan bagi orang lain. Ya, sampai di sini ya, sudah paham semua tentang materi hari ini? Sudah paham semua tentang materi hari ini? Sudah. Ya. Sekarang ya
kita bermain kuis. Silakan handphonenya dipersiapkan, ya, dikeluarkan. Bila anak masih kurang 2 anak. 3, 2, 1. Ya, kita lihat poinnya. Tepuk tangan untuk Adit yang pertama. Oke, poin 976. Lanjut. Kita lihat poinnya. Adit masih mimpin, tepuk tangan untuk Adit. Lanjut. Juara 3 Faiz dengan memperoleh 10.000. Yang juara 2 Andre. Ya, juara 1 dengan memperoleh poin 10.614. Oke, ya. Ya, kita semuanya naik semua ya. Jadi semua. Ayo ikuti. Tadi anak-anak sudah presentasi satu persatu maju ke depan, ya. Terima kasih untuk hari ini, ya, yang sudah semangat dalam melaksanakan proyek diorama makanan halal dan minuman yang halal haram, ya. Coba kita refleksi apa yang kita pelajari hari ini. Itu tadi ada makanan halal, makanan haram. Tentunya anak-anak sudah paham tentang makanan halal dan haram, ya. Mengapa kita harus belajar tentang materi halal dan haram? Ayo, agar apa? Agar kita mengetahui mana itu makanan halal dan mana itu makanan haram. Halal baik kita konsumsi untuk diri kita sendiri, ya. Haram jangan kita konsumsi untuk diri kita sendiri. Yang ketiga, gimana perasaan setelah selesai belajar materi ini? Ayo. Alhamdulillah, ya. Sekali lagi terima kasih, ya. Tetap semangat dalam menjalankan apa? Menuntut ilmu, ya. Sekarang, ya, evaluasi. Silakan Bapak kasih LKPD, silakan kalian kerjakan sendiri, ya. Perintahnya, silakan kalian centang kegiatan tersebut yang halal, ya, maupun yang haram untuk apa? Untuk mengetes pemahaman kita terhadap pembelajaran pada kali ini, ya.
dikumpulkan ke depan, ayo. Dikumpulkan ya bersama sudah ya. Nah ya, hendaknya kita selalu menjauhi larangan Allah. Larangan Allah apapun harus kita jauhi. Ya, seperti benda-benda yang haram. Ya, haram dari zatnya, sifatnya maupun perbuatan yang lainnya, dan memilih yang baik yaitu halal, seperti mengkonsumsi sesuatu hal yang halal untuk kita konsumsi itu boleh ya. Selanjutnya yang terakhir, tidak kalah pentingnya yaitu amalkan perbuatan ini atau pengetahuan ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Jangan lupa ya, jangan sampai lupa ya, seperti itu ya. Alhamdulillah, kita tutup pelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Sekarang saya minta Dino untuk memimpin doa ke depan. Doa mau pulang. Ya, gerak. Doa mulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih Dino sudah memimpin doa. Saya silakan kembali ke tempatnya. Silakan anak-anak bukunya dikembalikan atau dimasukkan ke dalam tasnya. Baik, kiranya pada pertemuan kali ini kita tutupi ya. Silakan pulang, hati-hati di jalan. Ya, Ana mengucapkan terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.